Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nakoy, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Hari ini, tadi sore ini, tepat asar tadi, saya baru dapat kabar dari salah satu sahabat saya, ya, juga senior dalam dunia motivasi, terutama keuangan, Patung Desem Waringin. Patung ternyata kena COVID-19 atau Corona. Dan dalam audio yang dia share ke banyak grup WA, dari sekian banyak obat-obat yang dia sebutkan ketika dia dirawat di rumah sakit, ternyata obat yang paling dahsyat, obat yang paling mantap, kata dia, adalah hati yang bahagia. Maka Patung selama dirawat di rumah sakit, dia bernyanyi dengan gembira, menggembirakan diri dia, menggembirakan para dokter, perawat, dan bahkan cleaning service dengan cara apa? Menyanyi, gembira, dan gembira, dan gembira. Dan ternyata obat gembira itu gratis. Obat gembira itu nggak harus Anda beli mahal. Obat gembira itu betul-betul murah. Dan semuanya ada dalam diri kita. Tapi selama ini, kegembiraan itu seringkali terkotak-kotak, terbelenggu oleh diri kita sendiri. Kita membuat banyak belenggu-belenggu yang membuat kita akhirnya seringkali susah bahagia. Kalau Anda susah bahagia, berarti kebalikannya, kita mudah menderita. Pertanyaannya, siapa sih orang yang pengen menderita di dunia ini? Jawabannya nggak ada. Semua orang inginnya bahagia, tapi sayang, di antara kita membuat belenggu-belenggu tersebut, rantai-rantai tersebut, membuat kita akhirnya terdampar di sebuah tempat yang kita pun sulit mengenali diri kita sendiri. Sahabat-sahabat Nakoy, oleh karena itulah maka buku saya berjudul Unconditional Happiness, Bahagia Tanpa Syarat, adalah sebuah hadiah yang bukan kebetulan, yang harusnya bulan awal tahun lalu jadi, tapi ternyata akan jadi di bulan April pertengahan ini sebelum Ramadan. Harapan saya, teman-teman yang membaca buku ini menemukan kegembiraan kembali yang betul-betul murah yang ada dalam diri dia. Harapan saya, mereka-mereka semua yang membaca buku ini, mereka bisa kembali bahagia, kembali tertawa, kembali menari, kembali tertawa, kembali menari, menyanyi. Walaupun lingkungan masih belum berubah, walaupun dunia masih tetap saja berat, tapi ketika hati kita gembira, jiwa kita ceria, maka kita mungkin gak bisa mengubah dunia, tapi dunia akan follow kepada Anda pada saat hati Anda bergembira. Anda pernah lihat anak-anak kecil bernyanyi, anak-anak TK, PAUD, SD, yang kemudian dunia kedokteran mengatakan bahwa corona juga susah mampir ke anak-anak kecil ya. Kenapa? Karena mereka selalu bahagia. Mereka bernyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi hati ini betul-betul gembira. Beda ketika anak ini kemudian nanti menjadi dewasa, remaja, berumah tangga, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Kadang-kadang nyanyian berubah, di sini senang, di sana nggak senang. Malah ada sebuah nyanyian yang kemudian mengatakan di sini nggak senang, di sana nggak senang. Maka sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda berada, baik yang sedang menghadapi ketakutan virus corona, ataupun sahabat saya yang sedang ada dalam keadaan terpapar corona, para dokter, para pahlawan kesehatan, dokter, perawat, tugas medis dimanapun, biarkan hati Anda bergembira. Jangan hilangkan perasaan gembira tersebut oleh beban itu, teman. Beban itu bukan ada di sini, tapi ada dalam pikiran kita, di hati kita. Clearing the mind, kita buang. Ikhlaskan. Memang sudah takdirnya, sudah jalannya, ini harus terjadi. Tapi ada waktunya juga dia akan berakhir, teman.
Seperti sebuah pepatah dalam Seven Wonders, di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Percayalah, matahari akan datang. Kita menunggu bersama, kita yakin bersama bahwa esok akan lebih baik dengan bersama-sama. Saya yakin dan percaya jika hati yang bergembira ini ada di dalam diri pasien-pasien, ada dalam para tenaga medis, dokter, para perawat, ada di hati masyarakat, ada di hati para pemimpin, ada di hati kita semua, maka akan melahirkan sistem imun yang kuat, dan corona akan susah menembus seseorang yang hatinya bahagia. Bahkan seseorang yang sedang terpuruk, terpapar pun di rumah sakit, sedang dalam keadaan kena virus corona, maka dia akan bangkit pelan-pelan, antibodi dia akan terbentuk dengan dahsyat, dan kebahagiaan itu menjadi obat. Betul, ada sebuah kalimat bagus dari para ahli mengatakan bahwa kebahagiaan, hati gembira adalah obat yang sesungguhnya menghadapi virus corona. Silakan temukan dan bacalah buku saya, Bahagia Tanpa Syarat, menghadapi virus corona ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.